Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summal hamdulillahi wa faqibadal mu'minin liadana amali sholihat wa syara sudur awlihil muttaqin bil imani wa ja'a bi rasulullah bil hikmati wal ayat wa kasyafan kulli babihi kababal jahalati wa dhalalat wa yasalahu baqiyati sholihat ma yataba'una bihi manajil jannah wa ghannihu wa ni'matal muqayyaru ma yasha wa yahtaru al mahlukat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu min asma'il husna wa sifat waskuruhu ala ma asdahu min al-in'am wal barakah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan nabiyya ala darajat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul ayati wa mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina habibina safina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa maril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maudi siran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa waskuru qarabiman syakara wasgalu asinatakum bidikri fasai dengan negara wa qawlu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin faidatu min ayatin ukhra al-ayat wa summa qala ta'ala fi kitabil karim syahrul ramadan alladzi unzila fil qur'an wa hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam radhima an radhim bikirat tukitu indahu wa lam yusalli alaihi warabima anku rajulin indahu abahu aw ahaduhuma walam ya'mal fi hakihima amalan yadkhulu bisababil jannah warabima anku rajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla an yughfirallahu li anna ramadan sahra ramadhan wa firatan min Allah ta'ala Bainan yughfar lahu fi bahwa makbul. Sadaqallahul azim wa rasul. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam ini kita masih bisa silaturahmi. Ya, walaupun nanti ya seminggu sekali ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan tambahan iman, tambah takwa, tambah rajin ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita ini di dalam awal bulan Ramadan. Amin. Kita sudah menginjak hari kedua bulan Ramadan, yang mana tidak disaksikan lagi kewajiban bagi kita ini orang-orang yang aku beriman, yang sudah jelas pada bulan Ramadan telah diturunkan kitab suci Al-Quran juga.
sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu yang mana memisahkan orang kafir dan yang hak. Mudah-mudahan kita terus bisa memisahkan yang batil itu menuju yang hak saja. Sering berdoa, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk jalan yang lurus. Mudah-mudahan awal bulan Ramadan kita dapat ampunan dosa-dosa dari Allah Ta'ala dan puasa diterima, taubat kita diterima, sehingga doa-doa kita pun akan menyambung kepada kedua orang tua kita, mertua kita, bahkan ke guru-guru kita. Dapat ampunan semuanya sampai ke guru-guru kita, guru-guru dari guru kita, semua sahabat nyambung madad indah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah sampai ke Rasulullah SAW, ya sudah pasti kita menjadi golongan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan terus sampai akhir bulan Ramadan dan bisa menuju bulan Ramadan tahun depan lagi. Segala hajat mudah-mudahan dikabulkan Allah Ta'ala dan diluaskan rezeki-rezekinya, diluaskan juga ilmu-ilmunya, ilmu akhirat, bahkan akhir hayat terus. Amin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, celaka bagi seseorang apabila namaku disebutkan di sisinya sedang dia tidak membaca salawat untukku. Misalkan mendengar, ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma salli ala itu jawabannya. Ada disebut lagi kalimat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi wa barik alaihi. Itu jawabannya. Itu celaka kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad, tidak disambut dengan kalimat Allahumma shalli wa sallim alaihi. Celaka bagi seseorang yang masih mempunyai dua orang tua atau salah satu dari keduanya, sedang dia belum pernah melaksanakan hak mereka, suatu amal yang menjamin masuknya dalam surga. Dan celaka bagi seseorang yang menjumpai bulan puasa sampai dengan selesainya bulan puasa dia belum diampuni. Karena sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan rahmat, bulan kasih sayang, dan bulan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka bila mana belum diampuni di bulan Ramadan, kehidupan mereka tertipulah dia. Artinya belum menunaikan hak-hak puasa. Kemudian
tidak pernah minta izin kepada orang tua. Tidak pernah minta izin juga kepada guru-guru mereka. Tanya atau tidak? Tidak ngerti soalnya. Mau bulan puasa, datang guru, minta ridhonya guru agar kita bisa melakukan bulan puasa. Karena sekarang ini zaman modern, ya, jadi tidak perlu kita mengajak cukup WA saja. WA kan sudah sama dengan ngomong. Bu, gimana bu? Jadi sekarang ini sangat sulit orang yang untuk mendapatkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu nggak ngerti. Kepada orang tuanya juga datang sama ibu bapaknya, ya. Dan kecuali orang tuanya kafir nggak perlu menjauh dan minta izin, pasti nggak diizinkan. Diminta doa restu, minta berkah. Kalau yang meninggal ziarah kubur, kan? Kalau orang mau puasa itu ya rumpangi di kuburan naga di mana saja. Kalau sudah bulan puasa, bahkan ada kuburan tenggelam itu jadi di laut, lekat, kuburannya nggak kelihatan, karena ini menghadapi bulan Ramadan. Yang tahun ini nggak ngerti, insya Allah tahun depan nggak ngerti lagi, luar biasa. Saya doakan tahun depan lagi betul-betul hati-hati ketika akan memasuki bulan Ramadan. Ya. Wa ruwiya anhu alaihi salatu wassalam man shalla yawmal jum'ah mi'atan marja yaumil qiyamah wa ma'nurun law kusima dzalika nur bainal khalaiqi kullihim la wasa'u bidatul wa inti. Dan diriwayatkan daripadanya dari Nabi SAW, barang siapa yang baca selawat 100 kali untukmu pada hari Jumat, kata Nabi, ya, maka besok pada hari kiamat dia datang dengan wajah bersinar. Sekiranya sinar itu dibagi-bagikan kepada semua makhluk, niscaya mereka mencukupi sinar itu. Khusus hari Jumat. Apa yang pada umumnya yang sudah dijazakan oleh guru-guru, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya, 80 kali atau 80 kali dosanya diampuni 80 tahun. Saya ulangi lagi, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. 80 kali atau 100, ya, 100 kali langsung buat cahayanya. Wahai Nabi SAW anauqan man farika bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira.
Dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa beliau bersabda, barang siapa merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk di semua pintu neraka. Gembira ya, tapi kalau tidak, waduh, poso mana itu gak gembira, itu sambat. Jadi kan masuk bulan puasa gembira, kalau ngeluh ya gak bisa ini. Wa qala alaihi salatu wassalam idza kana lailatul min Ramadan yaqul wa ta'ala man dalladzi yuhibbuna fa nuhibbuhu wa man dalladzi yatlubuna fa tatlubuhu wa man dalladzi yastaghfiruna fa naghfiru lahu bi hurmati Ramadan. Faya Allah Ta'ala kiram al-katibin fi sahri Ramadan bi an yaktubu lahumul hasanat wa la yaktubu alaihim sayyi'at wa yaqullahu ta'ala anhum qulubahum madiyah. Dan Nabi Muhammad alaihi wasallam bersabda, apabila permulaan bulan Ramadan maka Allah berfirman, barang siapa yang cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa yang mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan. Ya, mumpung awal bulan ini, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar sampai tanggal 10 ke 20, nanti banyak-banyak ya. Baca Quran, wirid, macam-macam sampai khatam buku ya. Insya Allah nanti ada zikir bijak, kalau memang ada waktu kayak streaming atau pakai daring, kita malam 17 yang sudah istiqomah zikir bijak khatam buku 100.000 dan khatam la ilaha illallah 100.000 dihadiahkan kepada orang tua kita, dihadiahkan kepada keluarga kita, niscaya dilebur semua dosa-dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perutnya, termasuk yang baca gitu. Walaupun ngantuk itu, yang penting datang ya. Kalau nggak datang ya lewat Facebook, lewat daring aja, lewat apa namanya laptop sambil ya mandi gitu, lesehan gitu lihatnya ya. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiroman dan katibin, petugas pencatat, agar supaya di bulan Ramadan mereka yang mencatat segala kebaikan mereka, khusus untuk umat Nabi Muhammad, dan tidak mencatat perlakuan jelek mereka. Tapi jarang kalau orang berpuasa itu maksudnya jalani jelek ya. Emang enggak? Emang. Maka di sini tidak mencatat perlakuan jelek mereka. Ternyata memang sebelum Ramadan sudah jelek gitu. Maka sampai Ramadan pun jelek terus. Ini yang bahaya. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lewat.
Diriwayatkan pula bahwa suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam, mushaf ini ya, suhuf mushaf, lembaran mushaf, diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kitab Taurat pada malam ke-6 bulan Ramadan. ...700 tahun sesudah suhufnya mushafnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kitab Zabur pada malam ke-12 bulan Ramadan. Selang sesudah kitab Taurat 500 tahun kitab Injil. Dan setelah 500 tahun baru kitab Injil. Pada malam ke-18 bulan Ramadan, sesudah kitab Zabur, selang 1200 tahun. Dan Al-Furqan atau Al-Quran diturunkan pada malam ke-27 pada bulan Ramadan. Nah, untuk itu di sini. Jadi banyak meriwayatkan malam 17 malam menuju Quran. Tapi sebenarnya di sini pada malam ke-27 pada bulan Ramadan sesudah kitab Injil selang 620 tahun dalam kitab Al-Hayati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'anafal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kullu Ramadan li an hasanati mujtami'u wa ta'at maqbulatin wa da'watin mustajabatun wa dunub maghfuratun wal jannah mustaqabul lahum. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya itu dijadikan bulan Ramadan. Karena sebab kebaikan itu berkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan yang bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka yang berpuasa. Hafiz Al-Kabir bercerita bahwa Daud At-Ta'i berkata, pernah saya tertidur pada malam bulan Ramadan. Pada waktu itu saya bermimpi tahu surga, dan saya duduk di tepi sungai yang penuh dengan mutiara dan bermata indah. Tiba-tiba saya lihat para bidadari dari surga yang berwajah bersih, cerah, lagi kelihatan ramah. Maka saya membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Hafiz Al-Kabir. Jadi para tabi ini, para sahabat ini, setiap mau bulan Ramadan macam mimpinya dengan mau bidadari. Kalau kita bulan Ramadan mimpi apa? Mimpi gosong. Mimpi bregesan kalau mimpi apa? Tidak diterjemahkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Serempak mereka pun bidadari membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjawab dan mengatakan bahwa kami semua ini adalah disediakan untuk mereka yang menuju kepada Allah, yang berpuasa, yang rukuk dan yang sujud di bulan Ramadan.
Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Dalil Quran wa habil lisan wa muqimil ji'an wa sha'il bisari Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan manusia, yaitu mereka yang membaca Al-Quran, yang menjaga lisannya, yang memberi makan kepada orang yang lapar, dan mereka yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Dalam kitab Raunatul Majalis. Wa fil khabar idza hala ilalu Ramadan sahal ars wal kursi wal malaikatu wa madunahum yaqulun ubal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala lahum minal karamah wastafarat lahum syamsu wal qamar wal kawakib wat tuyur fil hawa was samatu fil ma wa tudiru ala wajhil al-laili wan nahar ila sayatin al-mula'nat fa idza asbahu la yakruhu Allah ta'ala hadan minhum illa yakruhu wa yakruhu Allah ta'ala lil malaikah ijalu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Di dalam berita hadis, apabila sudah tampak tanggal pertama bulan Ramadan, maka berteriaklah aras, kursi-kursi Allah, para malaikat dan segala sesuatu lainnya, seraya mengatakan untuk bagi umat Muhammad SAW, sebab mereka mempunyai kehormatan di sisi Allah Ta'ala, dan mereka telah dimintakan ampunan oleh matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung di udara, ikan di laut, dan oleh semua yang berjiwa di permukaan bumi, baik di malam hari maupun di siang hari, kecuali setan-setan yang terkutuk. Dan di waktu pagi hari tidak seorang pun dari mereka yang tidak diampuni. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, serahkan para pahala salawat dan tasbihmu sekalian dalam bulan Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Saking mulanya bulan Ramadan, ya. Ada sebuah cerita bahwa seorang laki-laki bernama Muhammad, dia tidak pernah sholat sama sekali. Tapi bila mana masuk bulan Ramadan, dia selalu membersihkan dirinya, menghiasinya dengan pakaian yang bagus-bagus, serta memakai minyak wangi yang harum, dan mau sholat. Bahkan mengkodok, mengerjakan sholat yang telah ditinggalkan. 1 tahun ditinggal, waktunya berapa? Maka ditanya Rasulullah, mengapa engkau berbuat seperti itu? Jawabnya, karena bulan Ramadan adalah bulan tobat, bulan rahmat, dan bulan berkah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dengan sebab kemuliaan dan anugerahnya. Ketika orang laki-laki itu sudah meninggal, ada orang lain yang bermimpi mengetahuinya. Kemudian ditanya, apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu? Dia menjawab, Tuhanku telah mengampuni aku karena aku telah memuliakan dan mengagungkan
mengagungkan bulan Ramadan. Ya. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anin Nabi alaihi wasallam annahu qala idza staiqadha ahadukum min nawmi fi syahri Ramadan wa takharrat fi firasyi wa taqallaba min janibin ila janibin yaqul law malakut qum barakallahu fik wa rahimahullah fa idza qama bi niyati salati yaqulu firasyi wa yaqul Allahumma atil furushal marfu'ah wa idza labisa saubahu yaqulu saubahu yaqul Allahumma ati min khudil jannah wa idza labisa na'laihi taqulu na'lahu wa taqulan Allahumma sabbit qadmai ala sirat wa idza tanawal ina ayat ulahu ina awiyakul Allahumma ati min al-aqwabil jannah wa idza tawadda yaqulu ma wa yaqul Allahumma tahhir min adz-dzunubi wal khataaya wa idza qala ila salati wa yaqul baita wa yaqul Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qubratahu wa jid rahmatahu wa yanzuru Allah ta'ala ilaihi rahmah wa yaqul inda du'a ya abdi minka du'a wa minal ijabah wa minka su'ala wa minal nawal wa minka istighfar wa minal ghufran. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, apabila salah seorang dari kamu terbangun dari tidurnya di bulan Ramadan dan bergerak di atas tempat tidurnya serta bergelimpangan dari samping ke samping, maka berkatalah malaikat kepadanya, bangunlah, semoga Allah memberkahi engkau dan kasih sayang kepada engkau. Apabila dia berdiri dengan niat akan mengerjakan sholat, maka tempat tidurnya berdoa serta mengatakan, ya Allah, berikanlah kepadanya balai-balai tempat tidur yang tinggi. Apabila dia memakai pakaian, pakaiannya berdoa serta mengatakan, ya Allah, berilah dia pakaian dan perhiasan dari surga. Apabila dia mengenakan sandal, maka sandal pun berdoa serta mengatakan, ya Allah, kukuhkanlah dua kakinya ketika di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Apabila memegang gayung, maka gayung pun berdoa seraya berkata, ya Allah, berilah dia gelas-gelas dari surga. Apabila dia mengambil air wudhu, maka air pun berdoa sambil berkata, ya Allah, sucikanlah dia dari segala dosa dan salah. Apabila dia mengerjakan sholat, maka rumah pun berdoa seraya mengatakan, ya Allah, luaskanlah kuburnya, terangkanlah liangnya, dan tambahkanlah rahmatnya. Sampai begitu hebatnya kemuliaan pada malam bulan Ramadan kalau mau bangun malam, ya. Ada yang bangun malam tapi keluar mulai jam 9 nanti setengah 3 sahurnya di warung, duduk-duduk sama teman-teman ngobrol, ya, bukan apa, bukan lirik, bukan pikir, tapi pekerjaan yang sia-sia, tidak ibadah. Pada saat itu Allah pun melihat kepadanya dengan kasih sayangnya sambil berfirman, hei hambaku, engkau berdoa dan aku mengabulkan, engkau meminta dan aku memberi, dan engkau minta ampun,
aku pun mengampuni. Ini dalam kitab Jubdatul Wa'idin. Wa fil khabar inna Ramadan yaju yaumil qiyamah fi asadi suratun fa yasjudu baina yaday Allah ta'ala fa yaqulu ta'ala ya Ramadan sal hajataka wa qud biyadi man arfa haqqaka fa yaduru fil arsati fa yaqulu biyadi man arfa haqqaka fayaqifu baina yadayi ta'ala fayaqulu ta'ala ya Ramadan ma'adha turid fayaqul uridu an tatawajjah bitajil faqa tatawajjah Allah ta'ala bi alfi tajin summa yasfa' bi sab'ina alfan min ahdil kabair summa yujawwiju bi alfi hawra ma'kuli hawra sab'ina alfa wa sifatin sumayar ibu alal buraq wa yaqulu ta'ala mada turidu maya Ramadan wa yaqul anjilhu bi jawari nabika ayujilallahu firdaus wa yaqulu ya Ramadan mada turid wa yaqul pada tahajati ya Rabb aina karamatuka wa yutimna ati madinatun minan ya utatin hamra'a wa jabar jatin hadratan wa fi kulli madinah al-qasrin